Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heru Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang permasalahan hukum, yaitu tentang restoratif justice atau bahasa Indonesianya keadilan restoratif. Restoratif justice ini merupakan suatu proses yang mencoba mengembalikan seperti keadaan semula terkait dengan perkara pidana. Restoratif justice adalah prinsip penegakan hukum untuk penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan pemulihan keadaan semula, bukan menggunakan instrumen hukum atau penghukuman. Konsep restoratif justice ini telah lama dikembangkan dan juga menjadi diskursus di berbagai macam tempat, yang mana dalam konsepnya itu pelaku tindak pidana itu tidak harus menjalani hukuman, akan tetapi bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dicoba untuk dipulihkan seperti keadaan semula, bukan untuk dilakukan penghukuman terhadap si pelaku. Bagaimana si pelaku ini mencoba memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi perbuatan tersebut. Jadi restoratif justice itu merupakan pemulihan keadaan seperti semula akibat dari perbuatan-perbuatan pidana yang tidak menggunakan pendekatan hukum. Dan restoratif justice ini sudah mulai dikembangkan di Indonesia melalui hukum pidana anak, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana ketika anak berhadapan dengan hukum, maka penyelesaiannya diupayakan melalui dengan restoratif justice. Yang mana restoratif justice pada sistem peradilan pidana anak ini adalah upaya pemulihan keadaan seperti semula sebelum terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, restoratif justice itu dinamakan dengan diversi, yaitu upaya pemulihan keadaan sebelum dilakukan upaya hukum melalui sidang peradilan pidana anak. Sistem diversi ini memungkinkan anak yang berhadapan dengan hukum itu melakukan upaya pemulihan terhadap korban-korbannya agar perkaranya tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Sistem diversi ini telah dilakukan di berbagai tingkat penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan juga tingkat persidangan. Jadi anak-anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan untuk diversi atau dipulihkan perbuatan-perbuatannya. Contohnya saja ketika anak berhadapan dengan hukum itu terkait dengan kasus pemukulan sesama anak. Ketika anak itu melakukan pemukulan kepada korbannya, maka aparat penegak hukum mengupayakan melakukan pemulihan keadaan itu dengan mendamaikan anak korban dan anak pelaku. Ketika proses perdamaian itu dapat berbagai macam bentuk, baik itu pengobatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dan juga ganti kerugian yang dialami oleh korban terhadap perbuatan pelaku. Itu merupakan salah satu bentuk restoratif justice yang telah diterapkan di Indonesia, yaitu melalui sistem peradilan pidana anak. Tujuannya tentu saja untuk mengurangi banyaknya anak berhadapan dengan hukum dan juga untuk mengurangi banyaknya kasus pidana yang sebenarnya bisa kita pulihkan, akan tetapi karena tidak ada instrumennya harus diselesaikan dengan peradilan pidana yang memakan waktu lama. Tetapi ketika kita menggunakan metode pemulihan restoratif justice ini, waktunya singkat dan juga tidak berlarut-larut, akan menimbulkan kemanfaatan bagi korban ataupun bagi pelaku. Karena salah satu tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan, bukan saja untuk penghukuman. Karena dalam sistem hukum pidana kita tahu penghukuman itu merupakan ultimum remedium. Jadi upaya-upaya sebelumnya haruslah kita lakukan, salah satunya dengan restoratif justice. Jadi restoratif justice ini sangatlah tepat jika kita lakukan untuk perkara-perkara yang sifatnya ringan dan juga dapat dipulihkan, seperti pemukulan ataupun pencurian ringan, hal-hal yang dapat kita pulihkan dan juga korbannya tidak dirugikan secara material terlalu banyak dan dapat dipulihkan. Akan lebih baik kita menggunakan konsep restoratif justice ini. Konsep ini terus dikembangkan untuk mengurangi banyaknya kasus yang diselesaikan melalui peradilan pidana, padahal kasus itu dapat kita selesaikan secara restoratif. Dan ini juga sejalan dengan salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan. Bagaimana hukum itu dapat bermanfaat di masyarakat
bukan hukum itu sebagai alat untuk pengekang masyarakat. Ketika hukum dapat bermanfaat, masyarakat akan hidup dengan tentram sehingga membuat civil society dapat terwujud dengan cepat. Ketika civil society telah diwujudkan, maka bukan tidak mungkin perkara pidana dalam suatu daerah itu akan semakin berkurang. Jika dalam suatu daerah tersebut perkara pidananya sedikit dan juga banyak perkara-perkara yang diselesaikan secara restoratif justice, itu akan membuat suatu masyarakat untuk menjadi civil society atau bahasanya masyarakat madani, sehingga terciptalah ketertiban dan juga tujuan hukum untuk kemanfaatan itu dapat terjamin. Karena ketika terjadi sedikit gesekan atau pelanggaran, kita tidak langsung melakukan penghukuman, tetapi kita coba memulihkan keadaan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi konsepnya ini mencoba untuk menguntungkan korban dan juga menguntungkan pelaku agar tidak dirugikan dengan sistem peradilan pidana. Jadi ketika ada perkara-perkara yang bisa dipulihkan seperti keadaan semula, akan lebih bagus kita menggunakan konsep restoratif justice ini, dan konsep ini akan terus dikembangkan di Indonesia. Demikian video singkat saya. Jangan lupa view, like, comment, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.